Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rio Ferdiandika dengan akhiran NIM 194. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang jihad dan kemartiran dalam Islam. Baik, sekarang kita akan masuk ke subbab pertama, yaitu konsep jihad dalam Islam. Dalam Islam, jihad dan kemartiran atau martyrdom memiliki makna yang berbeda. Walaupun keduanya terkait dengan konsep keberanian dan pengorbanan, jihad dapat berarti perjuangan atau usaha untuk mempertahankan agama Islam dan meningkatkan keimanan. Sementara martyrdom atau kemartiran berarti melakukan pengorbanan terhadap agama Islam dan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perang suci atau pengorbanan diri untuk kepentingan Islam. Jihad dalam Islam memiliki beberapa makna yang berbeda-beda, tergantung pada konteksnya. Di antaranya, jihad dapat berarti perang suci untuk mempertahankan agama Islam, kemudian memerangi orang-orang kafir, serta berjuang dalam melawan hawa nafsu. Selain itu, jihad juga dapat diartikan untuk mendermakan harta benda demi kebaikan Islam dan umat Islam, serta untuk menegakkan yang hak dan memberantas yang batil. Di sisi lain, martyrdom atau kemartiran merupakan bentuk dari pengorbanan jiwa dan raga untuk agama. Biasanya, kemartiran atau martyrdom memiliki bentuk atau berbentuk perang suci atau pengorbanan diri tadi. Dalam Islam, martyrdom atau kemartiran dianggap sebagai pengorbanan yang paling tinggi karena orang yang meninggal sebagai pembela agama itu disebut syahid, sehingga dianggap telah mencapai tingkat keimanan yang sangat tinggi dan akan diberikan ganjaran yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Baik, itu saja sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu ada Mbak Diva dan Mas Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Nurtasari dengan akhiran NIM 111. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang periode Mekah, di mana sabar sebagai komponen wacana Al-Quran Jihad. Nah, sabar dalam konteks Al-Quran ini berarti kesabaran, keteguhan, dan kemampuan untuk tetap teguh ya dalam menghadapi cobaan maupun kesulitan. Nah, ada banyak sekali ayat dan surah yang diturunkan pada periode Mekah ini yang menekankan pentingnya kesabaran, terutama ada surat Al-Baqarah dan surat Al-Ankabut. Nah, periode Mekah dalam sejarah Islam ini adalah masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW ketika beliau dan para pengikutnya ini tinggal di kota Mekah. Nah, pada periode ini ajaran Islam itu belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat Mekah dan masyarakat Muslim pun masih menghadapi begitu banyak cobaan maupun kesulitan, terutama penganiayaan maupun penindasan. Nah, konsep sabar ini menjadi sangat penting dalam wacana Al-Quran, terutama tentang jihad pada periode Mekah. Nah, jihad dalam konteks periode Mekah ini lebih ditekankan pada aspek spiritual dan perjuangan non-fisik ya, di mana kesabaran ini menjadi kunci utama. Nah, jihad dalam arti ini mencakup upaya individu untuk menahan diri dari kejahatan, serta Nabi juga menserukan umatnya untuk tetap menyebarkan kebaikan dan berjuang dengan cara yang damai untuk mempertahankan iman. Nah, Nabi Muhammad SAW ini menggunakan strategi dakwah penyebaran pesan Islam melalui dialog, pendidikan, dan keteladanan perilaku yang baik. Nah, ada contoh-contoh sabar yang paling populer dalam sejarah Mekah ya. Teman-teman sudah tahu Bilal bin Rabah, di mana Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak yang masuk Islam ya. Kala itu beliau ini mengalami siksaan berat dari tuannya, tetapi Bilal ini tetap tegar dan sabar ya. Baik, kemudian kita masuk ke periode Madinah 622 sampai 632 Masehi yang menetapkan alasan yang adil untuk pertempuran militer. Nah, pada periode ini dalam sejarah Islam itu menandai perubahan yang sangat signifikan ya, terutama strategi dakwah dan pertahanan umat Islam. Pada periode ini Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ini berhijrah ke Madinah dan membentuk masyarakat Muslim yang mandiri. Nah,
Konsep jihad ini mengalami perluasan sering berjalannya waktu, mencakup izin untuk melakukan pertempuran militer dengan alasan untuk membela diri maupun melindungi komunitas muslim dari ancaman eksternal. Nah, alasan yang dibenarkan untuk pertempuran militer ini ditegaskan dalam Al-Quran seperti surat Al-Hajj yang menyatakan bahwa izin berperang itu diberikan kepada mereka untuk mempertahankan kebebasan karena telah dianiaya. Ya. Nah, pertempuran ini juga bertujuan untuk mempertahankan kebebasan beragama, melawan penindasan, maupun menjaga perdamaian dan keadilan dalam masyarakat. Dengan syarat bahwa tindakan kekerasan ini harus proporsional dan tidak boleh melampaui batas. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Aziz Prayoga dengan NIM ujung 275 akan menjelaskan tentang etika Al-Quran menahan diri dari pertempuran dan perdamaian. Peperangan dalam Al-Quran tidak hanya bersifat pertahanan, tetapi juga terbatas. Aturan yang ditetapkan untuk melakukan perang yang dibenarkan sama pentingnya dengan etika Al-Quran untuk mencegah perang dan mendorong perdamaian. Oleh karena itu, ayat 60 dari ayat 7-8 di dalam Al-Quran menyatakan, mungkin Allah akan menaruh kasih sayang antara kamu dan orang-orang yang menjadi musuhmu karena Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Tuhan tidak melarangmu bersikap baik dan adil kepada orang-orang yang menerangimu karena agamamu atau mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Kemudian yang selanjutnya tentang kesyahidan dalam Al-Quran dan hadis. Memahami jihad sebagai pertempuran bersenjata atau qital mungkin memerlukan sekitar 100 tahun. Banyak alasan yang mendukung hal ini. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Al-Quran memberikan berbagai makna untuk jihad, mulai dari yang tidak agresif hingga yang agresif. Selain itu, Al-Quran tidak menyebutkan kata-kata martir atau syahid yang secara alami terkait dengan gagasan jihad sebagai pertempuran bersenjata melawan musuh-musuh Islam. Ayat dalam Al-Quran yaitu dalam surat ketiga ayat 169, surat ke-47 ayat ke-4, dan surat kedua ayat 154 yang ditafsirkan menyatakan, jangan mengira bahwa mereka yang terbunuh di jalan Tuhan sudah mati. Mereka hidup dan diberi rezeki oleh Tuhannya. Ini merujuk pada status khusus para syahid dalam perang. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.